Situasi arus lalu lintas di Jalan Sumatera Lintas Tengah Lampung Utara hari Selasa telah kembali normal pasca adanya perbaikan jembatan Wairarem di Desa Aji Kagungan, Kecamatan Abung Kunang. Jembatan yang sebelumnya nyaris putus itu kini sudah bisa dilewati mobil. Jembatan yang bolong ditutup dengan pelat baja tebal. Meski demikian, pengemudi mobil, khususnya mobil pribadi dan motor agar lebih berhati-hati saat melintasi jembatan ini. Pasalnya, plat besi tersebut lebih tinggi dari badan jalan sehingga berisiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pengemudi mobil dan motor diimbau melambatkan kecepatan kendaraannya saat melintas jembatan Wairarem. Mereka menyampaikan bahwa untuk kendaraan sudah bisa melewati jalur tersebut. Jadi mulai dari kemarin sore kita laksanakan uji coba selama 1 jam kurang lebih dengan diawasi oleh personel di lapangan. Untuk kondisi yang sudah diperbaiki, jembatan tersebut sudah sangat baik. Jadi bagi kendaraan sudah bisa melalui jalur tersebut sebagaimana biasanya. Jembatan Wairarem di Jalan Sumatera Lintas Tengah ini sebelumnya nyaris putus. Terdapat lubang besar dan panjang. Pada hari Senin kemarin lusa, jembatan kemudian diperbaiki. Selama perbaikan itu, arus lalu lintas di Jalan Sumatera Lintas Tengah sempat tersendat. Ratusan kendaraan terjebak antrian panjang karena tidak bisa melewati jembatan yang sedang diperbaiki. Menurut pihak pengawas pekerja perbaikan jembatan, kualitas perbaikan diperkirakan akan mampu paling lama setahun ke depan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Di tengah masa sulit ekonomi dampak masa pandemi COVID-19 saat ini, Gubernur Lampung Arinal Junaidi justru mengesahkan kenaikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi para pejabat di lingkungan Provinsi Lampung. Uang yang dibagi-bagikan kepada para pejabat itu berasal dari insentif pemungutan pajak. Total dana yang akan dibagi-bagikan kepada para pejabat itu mencapai hampir setengah miliar rupiah. Rinciannya sebagai berikut. Pegawai Sekretariat Pemprov Lampung, 1. Sekda Provinsi 75 juta rupiah, 2. Asisten 38 juta rupiah, 3. Staf ahli gubernur 22.500.000 rupiah, 4. Kepala Biro 22 juta rupiah, 5. Administrator atau eselon 3 16.700.000 rupiah sampai 18.200.000 rupiah, 6. Pengawas eselon 4 12.700.000 rupiah, 7. Inspektur 40 juta rupiah, 8. Irban 18.100.000 rupiah, 9. Pengawas atau eselon 4 12.600.000 rupiah. 1. Kepala Badan 35 juta rupiah, 2. Administrator atau eselon 3 16.500.000 rupiah sampai 18 juta rupiah, 3. Pegawas atau eselon 4 12.500.000 rupiah. 9 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan kabupaten kota berdasarkan KPU Provinsi tugasan penjabat kepala daerah. Yang pertama bahwa PPP Pemprov Lampung sudah mempedomani ketentuan-ketentuan. Dalam hal ini pertama keputusan Mendagri nomor 900 dari 4.700 tahun 2020. Kemudian surat Menteri Dalam Negeri nomor 900 566 agar Pemda meningkatkan PPP dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS yang dapat lebih terukur bagi kinerja ASN Pemprov Lampung. Kemudian berdasarkan regulasi tersebut pada poin 1 di atas, dapat kami sampaikan bahwa yang pertama, alokasi anggaran PPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, aturan gubernur terkait pemberian tambahan penghasilan pegawai ini telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dan KPK. Dari hasil kinerja nanti dihitung, mungkin 1 bulan dia cuma dapat separuh ya. Kalau kinerjanya rendah, penghasilannya ya 1%.
Setelah itu BPKAD akan mengontrol apakah itu dapat dibayar atau tidak, tergantung dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau keuangan daerah tidak memungkinkan, itu tidak akan dibayar. Pemberian uang tambahan penghasilan pegawai atau TPP ini sebenarnya rutin setiap tahunnya. Namun pada masa pandemi COVID-19 seperti tahun ini, TPP justru mengalami kenaikan rata-rata sekitar hampir 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini pun sangat bertolak belakang dengan kondisi keuangan Pemprov Lampung yang mengklaim belum memiliki anggaran untuk memperbaiki jalan rusak yang terjadi hampir di seluruh daerah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Dinas Pendidikan Tulang Bawang Selasa siang menggelar sosialisasi cara menerima menghadapi LSM dan wartawan yang datang ke sekolah untuk mencari berita. Sosialisasi ini digelar di Sekolah Dasar Negeri 1 Mahabang Dente Teladas Tulang Bawang yang melibatkan kepala sekolah dan guru SD di Kecamatan Dente Teladas. Kemudian kalau dia salah maka dia harus membalikkan kepada negara kaitan dengan kekurangan dana, kekurangan fisik dari pihak itu. Jadi tidak. Pada sosialisasi ini, Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang Ahmad Suharyo mengatakan kepada kepala sekolah dan guru agar menerima seluruh tamu yang datang ke sekolah dengan santun dan baik. Pihak sekolah membutuhkan wartawan untuk menginformasikan kegiatan dan program kerja pihak sekolah. Meski demikian, pihak kepala sekolah juga diimbau agar tidak memberikan uang imbalan apapun. Jikapun ada unsur pemerasan dan intimidasi, kepala sekolah diminta berani melaporkan ke polisi terdekat. Bantuan kepada kawan-kawan sekalian, tolong bantu ciptakan suasana kondusif, kenyamanan bagi sahabat-sahabat saya, Bapak Ibu kepala sekolah. Karena mereka pada dasarnya melaksanakan tugas, di samping mereka mengajar, juga mempunyai kewajiban untuk mengelola dana yang ada. Oleh karena itu, kalaupun mereka ada kesalahan atau kekeliruan, itu ada prosedurnya. Bukan serta-merta disalahkan, ada prosedurnya. Kita ada aparat pengawas internal, ada dinas pendidikan mengawasi, kita benahi sama-sama. Bukan malah diajak kolusi untuk menyelesaikan sesuatu. Oleh karena itu mungkin wajar-wajar saja Mas, kepala sekolah yang menyampaikan aspirasi untuk mengundurkan diri, mungkin sudah lelah lah kepala sekolah itu, karena kepala sekolah sekarang ini tugasnya banyak, pekerjaannya banyak, ya hanya dirusak oleh beberapa oknum dari media. Sepertinya media ini bagus, yang rusak adalah oknum-oknumnya. Saya setuju kalau ada media, kalau nggak ada media, nggak ada kontrol sosial. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 20 kepala sekolah mengirimkan surat pengunduran diri ke Dinas Pendidikan. Mereka memilih mundur dari kepala sekolah karena resah kerap menjadi korban pemerasan dan intimidasi oleh oknum wartawan dan LSM. Dari 20 kepala sekolah yang mengajukan pengunduran diri itu, sebagian besar kepala sekolah dasar dan sisanya kepala SMP dan SMA. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Anggota Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bandar Lampung akhirnya menetapkan Sartika, warga asal Palembang, Sumatera Selatan, menjadi tersangka penculikan anak berusia 6 tahun. Penetapan tersangka itu setelah dilakukan pemeriksaan dan proses gelar perkara serta pemeriksaan sejumlah saksi oleh penyidik Polresta Bandar Lampung Selasa siang. Sartika ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan penculikan terhadap anak di bawah umur berinisial BD, warga Kelurahan Jagabaya 2, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Tadi sempat pulang nggak Budi? Sore? Enggak kan? Tersangka mengaku ia tidak berniat melakukan penculikan, namun ia beralasan tidak mengetahui jalan pulang ke rumahnya di Palembang. Tersangka juga mengaku hanya membawa korban jalan-jalan di kawasan Pelabuhan Bakauheni, kemudian kembali ke Bandar Lampung. Kenapa kamu bawa itu? Alasannya kenapa? Saya mau pulang ke Palembang, Kak. Terus kalau dibawa anak itu? Dia kan tahu arah sudah terlakukan dia. Berapa lama kamu bawa? Kamu bawa kemana aja dia? Dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Kemana aja kamu bawa dia? Dari Bakauheni ke Stasiun Karang. Sempat kamu sakitin dia ya? Tidak. Itu kan anak orang, Mbak. Kok kamu bawa sih, Mbak? Kamu sengaja kamu culik ya? Tidak, saya bukan penculik.
Sementara menurut polisi, penetapan tersangka itu karena sudah memenuhi unsur adanya tindak pidana kejahatan dengan sebelumnya sudah menerima laporan dari pihak keluarga korban. Tersangka juga mengiming-imingi korban untuk membeli mainan, serta korban mengaku dipaksa ikut tersangka ke Palembang. Pelaku awalnya kenal dengan orang tua korban dikarenakan pelaku mengaku habis kecopetan, kemudian istri orang tua korban merasa iba, ibu korban merasa iba, kemudian membantu pelaku untuk dibawa ke rumahnya dan menginap selama 3 hari. Kemudian setelah itu pelaku membawa anaknya berjalan-jalan sehingga awalnya tidak ada kecurigaan dari orang tua korban. Polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap tersangka untuk mengetahui motif penculikannya. Apalagi keterangan tersangka kerap berubah-ubah. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 83 KUHP tentang penculikan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Robi Lastem melaporkan dari Bandar Lampung.